Petaken poso ana ing wulan Rajab amangka segala cita-citanipun dipun ijabah kali Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Dipaksa campata polsek pada ramil mergo dereng poso boten napa-napa kesempatan kesempatan enjang tanggal kali poso. Lah bapak masih taman rabunge Rajab kok puasa yo ora apa-apa. Esana Rajab taun Maret. Moga-moga diparingi yuswa sing barokah. Allahumma amin Allahumma amin. Maka leres kula nderek seneng makin iki Pak Sekcan begitu jujur. Jawabannya adalah memang dereng poso nggih ngakune dereng poso. Sebab saniki banyak pengakuan palsu. Menungsa sing palsu. Karena virus corona masker palsu. Antiseptik palsu. Sama tahu palsu, beras palsu, sampai duit palsu, nasi untuk diuntuk saling niki gara-gara virus corona niki kula tumbas masker teng Alfamart, Indomaret, apotek telah sedaya mboten kebagian. Antiseptik pun pun boten wonten kebagian malih, sehingga banyak orang-orang ambil jalan pintas. Salah satu sisi buruknya Indonesia begitu, akhirnya malah maskernya ditimbun, disimpan nanti didol larang banget. Nah, kok saling memanfaatkan di dalam musibah yang terjadi, sehingga kalau mikir oh iya ya, sehingga manusia palsu. Niki dintene malam Ahad bu sedalan-dalan niki nyawur ngemburu luar biasa lu rambutnya dawa pokoknya baheno barang enak jenggoten. Aduh satu palsu jangan sama. Wonten kejadian baru-baru ini. Wonten Mbak Putri tindak tanggane Pak Dokter Gigi. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Oh Mbak Putri, ada yang bisa kami bantu? Non sewu nggih Pak Dokter, kurang nggih muruhan sani. Wong angger maju dina ya maju tua rasane ora karu-karuan. Ono madhep setelah bedang kue rasane ya ora. Lah ini kula mangan satu ora bisa dilep. Karena mukanya kami ora bisa dikunyah. Kecet boleh kula maju dina ki ompong Pak Dokter. Lah kula niki saged jaluk direwangi napa mboten digawekna untung. Nggih monggo Mbak kula cek rumiyin, bareng dicek ternyata yang harus diganti ada 4 blindi untuk sing harus diganti. Wah, Mbak Putri niki jebule wonten sekawan waja ingkang harus diganti. Lah kuwi seblindi untune regane pira? Oh murah Mbak niki namung 250.000. Ya Allah dene larang kamu mendapat untuk palsu kok. Loh, niki kan demi kesehatan. Sehat niku nikmat, larang yo pantes Mbak. Nek boten kersa tak gantung tu sapi kepripun. Ya aja kaya kuwi ora apa-apa lah sik nang disangoni nang anak lanang. Nek 250 siji berarti papat 1 juta. Datero ya bener ke pas. Regane 1 juta, tolong kenyong dipasang untuk palsu. Barang dipasang alhamdulillah cocok. Mbak Putri langsung ngaweh artone, langsung kondur pamit. Ini tekan teras Mbak Putri diuber tempat dokter. Mbak Putri, ampun gugup pun kondur. Jenengan iki badhe nipu kula. Lah apa sih? Lagi tening duit 1 juta palsu kabeh. Lah kan untune untuk palsu. Kecuali anggar untune asli, duitnya asli. Dokter kok goblok. Sampai untuk palsu, pinter Mbak Putri duitnya duit palsu. Nah, saniki zaman warna-warna kahanan duit palsu, untuk palsu. Sampai ada pernah kejadian wong ngaku dados nabi, berarti nabine nabi palsu. Nabi palsu. Tidak hanya di zaman sekarang ada nabi palsu. Waktu Kanjeng Nabi Tesi Sugeng ada orang yang berani ngaku aku jadi nabi. Salah satunya namanya
Musailamah al-Kadzab. Hidup di zaman Kanjeng Nabi, ngaku aku jadi nabi. Sehingga para sahabat derek berjuang untuk menumpas orang-orang sing ngaku dados nabi. Salah satu sahabat yang berjuang menumpas Musailamah al-Kadzab adalah seorang sahabat Nabi bernama Abu Dujanah. Abu Dujanah namanya, tapi tidak durjanah sifatnya. Saya sangat akhlaki, ahli sholat jamaah, taat beribadah. Walaupun dirinya seorang yang miskin bahkan melarat, nek ahli di dalam bab sholat. Pada suatu ketika Abu Dujanah derek sholat subuh berjamaah, Kanjeng Nabi sahut donga, Abu Dujanah langsung kondur. Berulang kali selama seminggu ngaten niku akhirnya ditegur langsung kali Kanjeng Nabi. Abu Dujanah, seminggu kini lagi meniteni dan manawari. Ketika ini awakmu ki seminggu kiye, nek lagi mimpin dong, aku langsung kencing minggat. Apalah murah butuh karo Gusti Allah dari orang dari donga. Ya Allah ya Rasul, nong sewu, kalau niki bisa lewangsul nih konten alasan tersendiri. Yang lain cerita kalau nyong, buat cari sapa aku bisa melu lewangi. Ya Rasul, gua tadi cerita niki sing sangat. Nek pancen kuwi ayi dan awakmu kuwi isin karo ayi ora sak cerita. Tapi nek suatu masalah ayi nek cerita kandha karo nyong. Penganten ya Rasul, ngeten niki Kanjeng Nabi. Kula niki wong melarat, tapi batian omahe kula niku sugih luar biasa. Dunyane pirang-pirang, punya berhektar-hektar tanah, dan tanahnya adalah wit kurma sedoyo. Tapi yang paling bagus kurma sing tengarepan omah. Lah sing tengarepan omahe wong sugih niku sebut saja Pak Fulan kita gale kula. Wong sugih David kurma nang ngarepan gedene luar biasa, ngantos telepai kurma niku ngiyong-ngiyong tenggene terase nggih kula. Rendele luar biasa wit kurma, nek ndalu ketiup angin pasti niku kurma tibane tenggene terase kula. Nek kula sampai bersolat subuh kok baline telat, kula kuatir anak-anake kula sing tesih cilik tani turu weruh kurma nang teras langsung dipangan. Ini kejadian, kula telat bali sholat subuh, anake kula niku pun lagi munah kurmane Pak Fulan, langsung tekodek kayak kurma saking cangkemane niku. Kenapa? Karena kula walaupun mau melarat, kula nderek panjenengan ya Rasul, ngantos dugi pecat nyawa saking jasa kula, mboten rito nek anake kula sampai mangan barang haram. Mbok sampai kowe weteng kok mangan barang haram, saisi sine weteng tok-tokna saking jerone weteng. Kula mboten ikhlas nek sampai keturunane kula mangan barang haram walaupun sakuku ireng. Wong melarat tapi duwe prinsip. Kanjeng Nabi berbes nilai. Ternyata kagungan sahabat begitu ahli ibadah derek Kanjeng Nabi, sehingga Kanjeng Nabi kepingin tindak tenggen Abu Dujanah. Ternyata Kanjeng Nabi punya ide, ini kok kepingin tumbas kurmane Pak Fulan untuk diberikan kepada Abu Dujanah. Kanjeng Nabi tindak tenggen Fulan. Assalamualaikum Pak Fulan. Waalaikumsalam. Oh Kanjeng Nabi, boten tahu-tahunya janur gunung sangat konten apa ya Rasul. Dan sewu Pak Fulan sepindah dalam menika soal badhe silaturahmi kaping kalihipun dan sewu kula kepingin tumbas kurmane panjenengan ingkang wonten ngarepan daleme panjenengan. Badhe kula paringaken kali Abu Dujanah. Kinten-kinten pareng napa mboten? Wah, ya Rasul, niki wit kurmane kula niku wit kurma sembarangan. Soale wit kurmane kula niki varian paling enak ketimbang wong liya nggone nandur kurma. Dados nek panjenengan kepingin tuku kurma niku sing teng harapan omah, regane 20 kali lipat ketimbang wong liya nggone adol. Jebule Pak Fulan sugih sesugih, tapi pelit bertitil kucing jelantir kenukil kudalil. Bapak nggih Bu nggih, wis pelit bertitil.
Akhirnya jenapi mangsuli nek ngaten jane kula Pak Fulan bisa nek kula kepengin tumbas kurmane jelas sing teng arepan omah. Mergo niki wit kurmane kok nguyong-yong teng gene terase ora butuh jana. Yang pun larang-larang lah ibaratnya karo godolo gosok kako Pak Fulan. Insyaallah nek panjang ikhlas niki kurmane didol teng kula paringaken kali butuh jana insyaallah bakal diganti kali wit kurma yang pohonnya terbuat dari emas, batangnya adalah intan permata dan buahnya adalah berlian. Tadi lebih mungkul saking 20 kali lipat. Fulan jawab, nyoki adol barang pasti, masa nyontukune diwai barang janji. Moh, orang model kayak kene dodolan. Ternyata liciknya luar biasa nih Fulan. Sehingga dilala Abu Bakar lewat, meriksanya wonten tiang lagi ngobrol rame. Sehingga Abu Bakar mampir ke gene Pak Fulan langsung tanggap kali Kanjeng Nabi kronologinya. Sehingga Abu Bakar terus ngendika, ya Rasul, nun sewu sangat bukan kula niki nglancangi. Ning kula kok malah dados kepingin tuku kurmane Pak Fulan. Kersane kula masih tumbas Kanjeng Nabi. Kula tumbas regane 20 kali lipat ketimbang wong yang nggone tuku niki wis kurmane Pak Fulan badhe kula paringaken karya butuh jana. Dene Pak Fulan montak bali omah mundhut arto. Abu Bakar mundhut gepokan arto langsung diparingaken tegene Fulan. Fulan senenge luar biasa. Langsung mlebet teng dalem ngomong karo sing estri. Coba kurmane ngarepan wis payu. Hah, masa Pak? Ya regane 20 kali lipat ketimbang wong lanjut. Wah, pinter ya Pak. Tenang saja Bu. Pada kis ditolarin gue Abu Bakar jarak kali gak butuh jana tenang baik mah kan munculnya sih harapan gue dewek jadi butuh jana orang mungkin bisa mangan kurmanya is tenang baik jebule suge licik pelit tur picik sifatnya lek banget ikut tangganya butuh jana mungkin orang langsung aja gue api nah isuk-isuk Abu Dujana badhe sholat subuh. Fulan pun arep sholat subuh. Ning mriksani keadaan begitu kaget. Ternyata wit kurma sing teng ajenge Pak Fulan mumpun pindah tenggene tangai Abu Dujana dengan tidak ada bekas ditebang sama sekali. Mboten wonten bekas dicabut koyo dene mboten wonten. Kayak dene mboten wonten terjadi apapun ning wit kurmane pun pindah tangarepane Abu Dujana atas kersane Gusti Allah. Iki ceritanya sederhana, tapi yang luar biasa adalah prinsip Abu Dujana. Wong larat tapi prinsipnya kuat. Nganti pecat nyawa saking jasad ndak ikhlas apabila keturunan zuriatnya sampai mangan barang haram. Dan Anda yang jadi pedagang kulit bangunan jadi buruh rasa cilik ngatik sing dadi bakul cilok, bakul pentol, dadi bakul tembungan. Itu bukan pekerjaan nista. Saya ulang sekali lagi. Kuli bangunan, kuli panggul, kuli batu, tukang narik, tukang tandur, tukang deres, tukang daur, tukang rongsok, ibaratnya itu bukan pekerjaan nista. Justru yang disebut nista, mereka tikus-tikus kantor berdasi tapi mangani duit rakyat, kun membicarani nista. Beruntung kita yang masih bisa berdiri di kaki sendiri. Dalam kudangan kepanasan memek geger atus keringet banting tulang setengah mati asal orang lain ibadai niku rezeki suci yang Allah ridhoni. Barokah bukan dari kuantitas tapi barokah niku dari kualitas. Barokah bukan dari tingginya titel, bukan dari kata duit, tapi barokah saking tentreme ati. Anak tukang tandur sedina bayarne 50.000. Tapi sholat ora ketinggalan amal sunah dilakoni. Walaupun sedina uli duit 50.000, gobotane mondok bocah pinter-pinter, gobotane sekolah bocah manut-manut, ngisi pedarinan dapur cukup esi bisa sodako nggo melu pengajian kuwi jenenge barokah. Dengan wong dunyane pirang-pirang sawe ambak bojone ayu semok tenok montok molek ini pakai kol-kol aku bro. Anak musuh gitu nane
mbak bojone tapi sholat babar protas. Pelit betitil buru-buru gelem aweh karo tanggane buru-buru nyantuni yatim piatu. Sugih ki ora gelem ibadah walaupun anake sekolah dilalat dadi tukang mabuk, pengedar narkoba. Nauzubillah ini. Barokah niku saking tentreme ati. Ada tukang rosok atine mulia. Ini kejadian kula nang Puring, Kabupaten Kebumen. Niku wonten desa Srusu Jero Tengah. Roken misun sholawat untuk narik sodakoan kangge nggawa salah satu gedung MBC Nahdlatul Ulama Kecamatan Puring. Semua yang hadir ditarik infak. Ada orang Muhammadiyah, ada orang NU, semua sodako. Tidak ada yang merasa dibeda-bedakan. Semuanya ikut derek berjuang. Kapolsek Daramil, Pak Camat, Lurah yang hadir, semua panitia, semua yang hadir sampai pulang ditarik infak. Ini ada satu orang yang tidak ditariki infak, jebule tukang rongsok melu ngaji, nganggo celana 3/4, nganggo kaos soblong, ngelatas ransel karo karung isi botol plastik. Ya, anak memperis ya ora ditarik infak wong malah deleki kudune nang sodakoan. Tapi kalau kaget kejadiannya 15 meter dari panggung saya, tukang rongsoknya karena diliwati mboten ditarik infak, malah sang pemulung ngedalaken tasnya mundur sesuatu dari dalam tasnya, ternyata plastik bening isi duit 20.000-an, 10.000-an, 5.000-an kali 2.000-an ini mah gak kathah. Dan saya kaget kedua kali, ternyata sang tukang rongsok ambil duit yang dia punya, yang nominal 20.000-an dicemplungkan teng kotak infak. Kalau tentang jawab lagi ngenteni jujuran, jebule boten jujur Pak. Dia masukkan duit 20.000-an ke sodako, kok gregel. Onten tukang rongsok kok jiwane mulia, sampai aweh sodako berduit sing paling gede sing diduweni. Terkadang kita yang badannya sehat, umai gedongan, umai tembokan, motore kreditan, HP-ne Android, emasnya pirang-pirang, kok esi nampangi duit PKH. Pemerintah yang salah sasaran, apa salah sinten nah kita geragap jebule ngaji niku membentuk orang yang bijaksana. Nek pancen kok dheweke wis merasa mampu lan ora kudune nampak, nek kudune kan ngendi kok lurah. Lurahe. Delangan genyong. Wong sehat, bojoku sehat, anakku sekolah kabeh. Nyong kudune ora nampak lurah. Alhamdulillah ki umahku sih bisa disebut umah bukan sombong buluran yang sehat kok isin banget umah ditulis orang miskin. Padahal yang suki sehat dipari sehat kalau Gusti Allah. Nusul buluran ke anak randa anaknya si cilik-cilik. Lah kudune nampak malah orang nampak malah nyusi nampak tulung di bagian yang dicoret tulung paling nakar wong kae-kae. Tulung bijaksana. Jangan-jangan yang ngomong kayak gini sudah gunaman lagi. Mulane non sewu, hari ini mungkin Anda lebih mulia ketimbang kulo. Kenapa jenengan lebih mulia ketimbang kulo? Soalnya jenengan rambut mriki tanpa rasa pamrih Pak. Malah kelone duit akeh, gue bayar bensin, gue bayar angkot rombongan, gue pulain dalam cilok, dalam pentol, dalam rombongan, diseremplakan, lesian, rata cuma selek jajan. Anda lebih mulia ketimbang kulo. Kenapa jenengan lebih mulia ketimbang mumpuni? Nah, kulo dugi mriki kan jelas sing ngamplopi. Niku bedanya kulo kalian jenengan. Maka mbok jenengan jantan akhirat kanten alam dunia jadi mustami, pendengar pengajian, seneng midhangetaken ngaji, 1 2 ngendikane para kiai diamalkan kalian jenengan. Dadosaken wasilah Anda mlebu swarga. Amin. Kok mriksani mumpun arep mlebu neraka tulung yang dicawel.
Boleh gue rasanya nyet. Ini ngomong temenan bisa orang gini. Waduh, nenek ini ngomong temenan. Mubalik roh tanggung jawabnya gede. Mau sampai bisa ngomongi tapi ora bisa ngelakoni. Ane kadang-kadang nek kana tarikat infak ora keteng sakitnya melu nyemplungan. Karena kula kuatir, mau sampai bisa ngomongi tapi ora bisa ngelakoni. Badane mlebu surga tapi cangkeme kiri nang neraka. Makan kuatir mana mau jenengan mlebu surga nang neraka penuh dicawe ya punya. Dari basic ile. Tapi umpamanya jangan mlebu neraka ya cawe-cawe lagi. Na'udzubillah min. Yang kita harapkan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia, bahagia akhiratnya luluma. Yang ini rocak, SD diajak ngaji. Ini kita menang ngajinya masih jam 2 subuh. Saya itu ibu-ibu kuat. Ibu-ibu yang belakang kuat. Sebelah kanan sinten margi kuat. Bapaknya sanggup. Bapaknya sanggup ibunya kuat karena mudun-mudun. Pengajiannya maksudnya disari kok. Sama redel kuat. Sopohon. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa
Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kalau mirang saking Pak Panitia begitu netral bahwa wonten Perum Pasir Indah, wonten Kelurahan Pasir Lor, alhamdulillah wonten Nahdlatul Ulama, wonten Muhammadiyah begitu luar biasa kita nggone guyub rukun. Maka jangan sampai beda organisasi menjadikan permasalahan. Ayo kita saling menghormati. Mengenai tetanggane kula Pak Sekcan, Pak Kapolsek, Pak Dalamil, tanggalnya itu begitu unik. Sing lanang milih Jokowi, sing wadon milih Prabowo. Tapi alhamdulillah ini sing wadon menteng maning. Jadi kan barang anak lahir berarti perpaduan antara Jokowi dan Prabowo. Kemarin sempat saya ngaus tentang daerah suatu daerah di Jawa Tengah itu, kok dipaksa kita ngerti mumpuni. Kowe ku wonge Jokowi apa wonge Prabowo? Lah iki wong temenanan kok. Ya napa jeneng kita kene wonge sapa? Nah, ora sadar di permasalahan. Wong tuane kula ora katungan nyoblos apa? Bukan berarti saya tidak punya prinsip. Saya nyoblos. Saya adalah warga Indonesia yang baik. Ini betul rusak perlu mau dadak ditakoni ngomong siapa wong sing kebener. Bahkan kemarin wonten sing nyale-nyale kula nyalek DPR RI barangan. Sampai minta Cilacap sempat kontak Singkalan jarinya kalau badai nyalon wakil Bupati Cilacap mengguyur ke Mokelang. Nyong kok ngasih ngombe lemah, si mabuk jenengan. Kok ngasih ngombe, bapaknya si mabuk. Kenapa? Namanya mubalik itu harus benar-benar saged merangkul. Yang politik biarlah yang punya hak dan kewajiban. Bukan kata saya buta politik, bukan. Saya harus tahu politik. Mahasiswa harus tahu politik, tukang beres kudu ngerti politik, sampai Pak Polisi Pak Tentara pun harus pirsa politik. Politik adalah proses pembagian dan pembentukan kekuasaan di masyarakat. Jadi nek rakyat cilik orang ngerti politik, mati bodoh nyetok namun terus ora padha tanggung jawab. Assalamualaikum. Maka Bulurah Pak Sekcan, Pak Kapolsek, Pak Daramil harus pirsa politik dan orang-orang yang jadi pemimpin pejabat yang jadi aparat harus orang-orang yang al-khauf minallah, khauf niku di, khauf niku ajri, khauf niku takut. Kalau para pemimpin pejabat kita orang-orang yang takut sama Gusti Allah, nggak mungkin di Indonesia ada kasus korupsi mereka wedi karo Gusti Allah. Yang jadi petani rajin sholat, rajin ngaji, jadi pedagang ojo lali sembahyang, jadi RT sampean karo sholat, jadi RW desa karepe dhewe. Yang jadi pejabat jangan lupa sholat, tunaikan zakat. Yang jadi polisi anggar menteng kerek manteng giling hati-hati malaikat jadi teman-teman. Sore para polsek, Pak Kapolsek nasto itu nama ya. Dari tadi Pak Kapolsek mindel jeble Pak Kapolsek lagi zikir kalau napalna Tribrata. Kami polisi Indonesia satu, berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dua, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga, kepingin tahu lanjutannya Pak Kapolsek? Tinggal saya di markas Anda. Jaga kamu sih. Sedari polisi hati-hati malaikat sabar detik mendalami. Sedari Bulurah rajin ibadah. Sedari sekretaris camat aja camat comot. Sedari tentara ingat dunia ini sementara. TNI AD terima nasib ini apa adanya. Pak tentara nggak mau kalah langsung nyaut sabda warga. Satu, kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kepingin tahu lanjutannya apa dengar? Itu apa? Tapi kan gue esok maning. Kata
mulai saya ngobrol sampai kumisnya bergetar. Sebelah pakai ini batin. Ya kalau mau beli bocah ulang jangan. Saya lagi bongge kurang iki nang dasare kados niku. Jare kula pun jalani tanpa Pak Biyonge kula mboten para menjelenjel. Saya dalem iki termasuk wis mandang mareni. Cuma kadang-kadang kawangen. Saya hobang ora ora renjel ora akeh. Pakai jamaah maksudnya. Jangan sumpah ketmu yusari Pak. Salah paham. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kepanggih kali Grup Hadroh Nurul Ihsan niki nggih. 2 kali niki lho Bu niki SMK saking Wiyotomo. Tepuk tangan ya. Yang kemutan Wiyotomo kemutan bahasa Jepang. Angel banget ngucap Wiyotomo. Matur sangat bersama santri adem ya Bu nggih. Saya santri itu kan kesiran banyune wudu, ngaji yakin kalau lagi pada ta'alum golek ilmu apa malih mangga sholawatan masyaallah nek bela santri mulai pun gak ganteng-ganteng amat. Kita nganggo kopean, nganggo koko, nganggo sarung ketone adem. Sarungan terus katokan. Santri waktunya juga nganggo sarung Bu. Yang kadang nunggu banter ya sarungan bakal tuman. Yen kemutan Mas Tari. Pondok niku wayah Ramadan urung dijemput kali wong tuane kula kok iseng jagongan kali Pak Ustaz Simandang nom. Ini pas lagi cilik. Pak Ustaz, kula badhe tamat Pak Ustaz, wong puasa untuke uli kumur-kumur apa ora? Ya wis sing penting ngajak kepanteran. Kok sampe ngene kumur-kumur mabune banyu ping 3 metune mau ping 3. Oh, nggih. Ya upamane kumur-kumur ngangge kuah bakso asal lho. Saya mau wudu apa mana lagi puasa, nggak boleh wudu dengan air yang memiliki rasa, apalagi rasa ingin memiliki bojone tanggane. Jenenge santri niku ora usah adem Pak, sebab napa santri niku adate tetap. Monggo lah dibandingaken karo bocah ngaji, nek bedane adem. Santri teng pondok ketemu Pak Kiai apa malih wong kula ndempe-ndempe. Esok dilakoni itu bukan menuhankan kiai Bu, tapi lagi tabarukan malah barokah menghormati ilmu Gusti Allah yang dititipkan kepada sang kiai supaya nanti ketika terjun ke masyarakat namanya santri niku punya dasar modal pertama. Bocah kok dari kecil wis didasari agama kelak jadi apapun dia orang-orang yang pakai dasar agama. Pendidikan Indonesia jujur mawon lagi diuji begitu luar biasa. Ini kalau membawa sunat saking Riau, persis ini di Tanzania. Teng Riau niku saya wonten kejadian gini Bu, santri yang masuk pesantren wis ngerti peraturannya tapi melanggar peraturan. Namanya pesantren niku kan pasti punya aturan Pak. Itu kita harus tahu. Santri kudu pirsa, wong tani kudu pirsa. Niku namanya peraturan pondok pesantren. Salah satunya dan rata-rata mayoritas ya, santri tidak boleh bawa HP, tidak boleh merokok, orang boleh nang warnet, apalagi keluar dari pondok tanpa izin pengasuh. Jelas harus menerima konsekuensinya. Nah, ternyata pemberitahuan itu tempat baru. Saya pun kejadian isu rame, seorang santri yang melanggar peraturan, bis ditegur sampai 3 kali si ajak mawon. Akhirnya pengasuh pondok mengembalikan santri kepada orang tuanya. Monggo arep pondok nang ngendi katong konsekuensinya seperti itu, sehingga malah wong tuane santri boten terima. Betul wali santri kata banget, betul bodyguard wartawan sekaligus bawa pengacara. Nabrak teng pesantren. Lah Mbak Kiai, Mbak Kiai sepuh hanya duduk termenung kata gue zikir kalau meremokna keluar santri pada ngecomplang. Dan ternyata sosok di rumah pakai namanya dermawan
semakin melunjak bahasanya kasar, kaku, kotor, sampai lagi nyepeng kertas di wali santri musuh sana samplok kapan tempat saudara Pak Kiai kita mau main dalam kata pikir terus yang orang terima kan santri liane karena santri liane ngertos kalau lagi ceritane kula mikir lagi wong tuane kalau seorang kiai kayak gue apa maning ndoge nah iya ndoge berarti kan kecuali yang berputarnya wong bener ngucap anak gak patut dan wong tuane kayak gue kok maning ndoge al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Namanya harta, namanya anak adalah zinatul hayatid dunya, perhiasan dalam dunia. Jenenge wong tua, urut anak sehat kok dirasani seneng, betul? Kalau wilawi kon duwe anak, ada pinter tata, bocah pinter ngaji, hormati wong tua, rasane lebih bangga, betul Pak? Ning dua anak kok orang dua akhlak, orang dua adat, diajari bola bali seperti itu, rasanya waktu yang mangkel. Padahal wong tuh mulai kerja nyambut gawe munggo didik putra, beres Bu. Tekan rumah diundangi John, nanti kaya John. Berita kamar bocah lagi nyekeli HP, ya Allah John. Ki wong tuamu John boleh nyambut gawe serang kanggo sikil-sikil kanggo sirame kekeratus karena bandi tulang setengah mati John. Wis tempi sih tak rolas John. Ina sing bisa tuh ngeri sama anak cetulanan HP bae. Oke belum sekolah ngaji pinter nang seneng John. Mbak ki anak domongi si manut, wis domongi paling angel, mien laire paling angel. Apa ya mak nang laire paling angel iya. Nang masih dasmu kegeden. Senenge tiang sepuro anak sehat kok rasanya seneng lewi-lewi anak kok pengertian luar biasa ini batat bocah itu kumpul kabeh anak bareng oleh 2.500.000 alhamdulillah biungnya gimana 2.500.000 gak tuku kinang takutin apanya karena sama Masya Allah dan 2.500.000 kan gak tuku kinang udah rongcok setengah langgar ke kini merongcok setengah doer langgar aduh ya anak-anak muka-muka gitu tercek ngapa doka hurifmu si solih-solih kakak beranak keturunan waduh mama kali kalau rongjutan anak pulau rongjutan bocah itu ibadah rongjutan nang kabeh total 14.500.000 alhamdulillah silakan takon karo Mbak Putri piye jangan kau nangis bareng apa jangan kecil sekarang sayuran apa lah kakine bila mengucap syukur alhamdulillah bocah itu kok 14.500.000 mulai nelangsa aku mamimpin konek kawe mudik cacarangernya konek kawe dimolak ini meskipun pada 35 juta ayo yuk sikit kawe manu kawe manu mau ngepus melengkung kayak kawe manu tapi ya langkah gua karena bocah kayak gue langkah ge pura-pura batalnya rongju tangan tetapi boleh disepuh masih titi-titi putung ya pancen bener anak pada dunga meranto yang gerbadak badal alhamdulillah sarung gajah duduk kalau mau kena dan ngamplok-ngamplok 200.000 alhamdulillah 200.000 butuh apa digawa kabel giliran kakini yang putarnya seket jurnya balik modal giliran anak sih balik papan kebangetan gedang mentah digawa ketewel anak beras kelem mentah ayam sekutu-kutu kami orang ketinggalan barang anak pada beli bapakku takut mana kalau Mbak Putri bilang jangan
balik perantauan kurang apa lah kakimu berarti ngucap syukur alhamdulillah kayak rampok kus pada meninggal awal dengan tadi wong tua siji bisa rumah anak walu tapi anak walu turun mesti bisa rumah wong tua siji betul wong tua siji rumah anak walu dadi wong kabeh kasih dadi cempreng barang anak gede sukses dadi KNS dadi polisi dadi tentara wong tua kebagian menggeri cerita kesana bisa cerita ditakoni tetangga nih mbak anak yang paling gede saya kira nanti alhamdulillah anaknya terus sukses kabeh para penang senang pasir lor alhamdulillah ini alhamdulillah jadi pada waktu alhamdulillah jadi lurah nang pasir lor siapa sih balakai si hati orang siapa ada surat-surat kita anak para penyong kakak cilik cowok manut ngajinya pinter sekolahnya bener alhamdulillah pada waktu dia jadi lurah para penyong kasih hati loro senang Jakarta yang dikirim 3,5 juta sudah senang Jakarta jadi bos rongsok ini pada rongsok menulungan kaca gara-gara rongsok kita sembarangan nomor 3 nang Medan akhirnya jadi sentara sing bener apa orang geus teu kayak kudu saripah orang geus teu rasanya orang genah mama norena ngomong mumpuni kur nyerok melakukan gitu berselesaikan boleh selesaikan boleh mantap apa mana si pada tua temenan jenengan si pada bisa guyu yang bahasa kuan wis pernah nggak singa kan belum pernah tua pantes tengah Quran dijelasakan waman nu'amirhu nunakis fil khalqi barang siapa dipanjangkan umurnya dikurangi nikmatnya mulai sampai malaikat Jibril dona rapantes manggonang swarga wong tesin dia wong tua tapi rakoso menyakit yang sepuh rakoso putih kalau wong tuane rapantes manggonang swarga kudu masuk ngomong malaikat Jibril dona ngaten maka mumpung kasih diparing yang sepuh muka-muka yang sepuh kita diparing sehat panjang yuswa serta manfaat yang barokah ini tadi terdosakan zuriat yang soleh-solehah si sampun mantuk tahun bersah diparing padang sebar kubure dikampilakan hisabe diampura sedaya khilafe diterdosakan makome mani kota mani surga amin Allahumma amin Allahumma maka kita nikilah diwastani orang Islam. Wong Islam niku menungso sing ibadah berserah diri, berpasrah diri hanya kepada Gusti Allah dan tidak menyekutukan Gusti Allah. Sampai pantas disebut muslim. Tapi boten setiap muslim saged diwastani mukmin. Apa Bu? Mukmin niku menungso ingkang imane mantep dumateng Gusti Allah. Ning ora kabeh mukmin saged diwastani muttaqin. Napa niku muttaqin? Wong Islam ingkang iman takwa dumateng Gusti Allah dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kata Allah, "Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina." Muslim, wong Islam ini konten 3 model. Model yang pertama diwastani zalimul li nafsi. Tulis Bu Ibu ngastot buku napa mboten? Biasaan
sebelah kanan sampai belakang. Bu, yang belakang halo. Iya, yang belakang masih sadar. Kita cuma sakit mau boten. Boten. Mulane mangkat sing kasih. Semoga cuma snack tetap badannya sing sehat walafiat, rezeki sing barokah. Yang belakang ibu mas kok buku napa mboten? Ya wis ora apa-apa. Bapak gue. Bapak gue. Assalamualaikum. Bapake nasta buku napa mboten? Mboten. Betul pulpen napa mboten? Dibuat sehari. Pulpen sing dibuat bersama. Oh, pulpen sing orang tutupe. Modelnya pasir lagi mancing-mancing. Niki kula setanglet temenanan. Soalnya kan kita lagi ngaji. Ngaji ini wonten rong model. Pertama, metode ngaji hasbi. Apa? Hasbi. Ini ngaji para santri naik mangkat ke majelis ilmu, gawane Bukhari pulpen soalnya ngajinya ditulis. Tapi kalau malam hari ini ngaji kita namanya samai. Apa? Samai. Kisah lewat buku pulpen kantor aluk nih pengajian kita katakan memperhatikan terus pikantuk pahala mula. Sing sepuh-sepuh ngajine samai, anak-anak kita titipaken tengere Pak Kiai insya Allah. Bu, utane persani mondok napa dereng? Anak sing dereng ya monggo titipaken tengere Pak Kiai. Wis Bu Lurah, mriki wonten pasir lor, wonten tepeh ki napa mboten? Yang takon lurahe. Rasa melu campur. Aku bayari ngomong. Mana lagi buka? Sebelah pun kita kayak gini pun. Assalamualaikum, alhamdulillah, masya Allah. Terkadang tentang masyarakat Pak Secam, penonton gedungnya orang anak santri nih. Itu biasanya sih bangun adalah syarat alhamdulillah, donatur. Kalau bangun gedungnya di sini, anak maning, mis anak santri nih, anak guru ngaji nih, orang anak gedungnya. Pertama misalnya gedungnya, wis anak santri ini orang masih mulang. Seperti karena masih mulang orang bayaran. Masih selalu sisi kemapir mentul-mentul. Setelah duit bentuk sarung, sebab orang bayaran. Kadang-kadang kita ya jadi wongko sekarang dewek. Mangkat ngaji anak dari masjid kamu sholat borong-borong apa sah kamu tua. Jadi Pak Kiai, turunlah niki anaknya kula. Jadi kula buang ke masjid. Dibuang niki besok yang dititor jenengan supaya nanti kau dididik agama. Burung-burung terpasang seperti itu. Burung-burung kalau gula kopi teh mangkot sekarang dan maju sekarang dan kedua kene bukan. Cilacap. Mana ningung apa? Misalnya apa yang cilacap tapi boyongan kangkene. Naik ngaji mau sekedar lewat internet ya dan saya di lewat YouTube, media sosial karena memang pun dado zaman. Tapi naik ngaji mau sekedar lewat YouTube atau nyusupan akhirat nggak Google tanggung jawab. Internet itu memberikan informasi. Tapi naik orang tua hanya didik anak sekedar pinter salah. Tapi naik orang tua didik anak pakai akhlak ini lebih benar. Kalau naik bongkon didik anak sekedar pinter, sedikit internet Google lebih pinter. Dan ternyata tentang desa atau masyarakat yang terjadi hari ini adalah tulis najikan YouTube, tulis anak informasi ke internet, kiai musyawarah, kiai masjid, kiai pondok disepelekan. Padahal kita ngerti dongane wudhu, ngerti dongane sholat, mereka kiai kita sih masjid ke musyawarah, harus betul. Antum disepelekan. Nanti pun dapat informasi dari internet. Anda tahu kali pakai kita maksudnya nopo bagaimana hukumnya sesuai kali syariat yang pembuatan. Kalau dapat informasi dari internet buat sampai kok sana ilmunya orang tuh
ngaji niku harus sama kiai, ngaji niku kudu ndek guru. Nek ngaji kok ora ndek guru, berarti ilmune mboten saged tuntut. Tapi nek ngaji ndek kiai berarti sangat runtut. Ngantos dugi sahabat, ngantos dugi Kanjeng Nabi, ngantos dugi malaikat Jibril, ngantos dugi Gusti Allah. Di sekolah pada ta'alum, mugi-mugi diparingi ilmu ingkang manfaat, ingkang manfaat luhuna. Amin. Dan gak bawa buku pulpen betul apa-apa. Sing penting semangat yen ngaos. Niki yakin ngajine ngantos dugi jam 2 subuh. Mamiku muga setengah 10 apa ya? Mulai setengah 10 modalnya jam 2. Ya Allah, aku tidak bisa membayangkan amplopnya jalannya kayak apa. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Kata Allah, ada manusia namanya zalimul li nafsi. Saya ulang, zalimul li nafsi. Wong Islam sing bisa sholat tapi masih suka bikin dosa maksiat. Sholat si sholat tapi sih tadi rentenir, kelas-kelas nak duit, mana duit. Duitnya pada mana? Bagaimana masalahnya gue? Wah, tenang, alhamdulillah, insya Allah kayak mereka nak terjadi si halalan toyiban. Amin, Allahumma. Amin. Sholat si sholat, tapi si tadi kentol dong. Tukang main kartu main judi, nggak usah dilarang patrol, dolarnya tadi kentol. Sholat si sholat, tapi masih menghibah. Rasanya wong, wadek-wadek aib orang lain. Sholat sih sholat, tapi tanggane tuku tanah dhewek katine Allah. Tanggane bangun dhewek bingung kabakan. Tanggane tuku motor dhewek katine contor. Tanggane tuku kulkas tuku mas dhewek katine panas. Tanggane tuku truk dhewek sedruk. Tanggane tuku para berat dhewek tuku paramet. Tanggane makan kaji akhirnya dhewek mumet. Karena muat dirujuk ke rumah sakit akhirnya mondok. Betul sih ngomong, sebelah ini. Sholat sih sholat, tapi masih suka bikin dosa. Apa sholatnya sia-sia? Ih, boten. Adanya itu syarifah. Nggak ada yang namanya ibadah sia-sia. Betul nonton. Semua ibadah ada pahalanya. Setiap ibadah untuk ganjarannya. Tapi kudu ini, setiap gerak langkah kita untuk petungnya. Sebab malaikat selalu mencatat, Allah selalu melihat. Wih sholat, tapi esi gawe dosa. Sholatnya betul sia-sia. Dan akhirat tetap sakit masuk surga. Tapi kan sebelum mlebu surga mampir disik neraka. Ibune semol buri ora apa-apa. Ora apa-apa, dikirane neraka musa dina rong dina, sampai ribuan tahun, guys. Loh, sedetik ke neraka ora kebayang, Bu. Dulu pernah suatu ketika api neraka niku setetes pernah dibawa ke bumi. Ternyata sebagian alam dunia rusak hancur gara-gara setetes api neraka. Niku membesar tetes. Lho kok mlebu masuk surga mampir disik neraka. Beewonan tahun. Lah kaya ngapa? Soalnya apa? Untuk masuk surga kudu bersih dari dosa. Subhanallah. Besar lipat yang modelnya warna-warna banget. Minum bangunan gelas orang atuh kayak ditunjuk nganggur jempol muncratnya minum. Kalau modelnya pasir lor di jempol nangka malah jadi sumpah. Siapa tujuannya itu kudu masih muncrat-muncrat. Sallallahu Nabi Muhammad. Ribuan tahun neraka, bukan kebayang. Lo mau masuk surga kok mampir di situ neraka sampai ewonan tahun masih bersih dosane nembe pantes mlebet surga. Sing akhire Gusti Allah taklon karo malaikat Malik. Malaikat sinten, Bu? Malaikat Malik niku sing jaga neraka. Malik,
Sedekah dawuh Gusti. Sing wis kudune masuk surga wis masuk surga kabeh, sampun Duh Gusti. Sing kudune mlebu neraka wis nang neraka, sampun sedaya Duh Gusti. Giliranmu masuk neraka. Hah? Kula iya. Kula salah nopo? Ora salah. Ning tulung masuk neraka. Goleken manusia sing wis ewonan tahun ke neraka, tertinggal ada iman sebesar biji zarah di dalam hatinya, angkatan lebokna hari swarga. Anjir, sedekah dawuh Gusti tenang. Malaikat Malik lebat ke neraka. Dicarilah manusia yang punya iman sebesar biji zarah. Korek. Malaikat Malik lagi batin. Indo kawin temannya. Korek. Aneh iman sebesar biji zarah di dalam hati kaki saratan. Biji zarah niku biji sawi. Sawi cara nggih prosesin. Cesim cara bikin apa? Sawi nggih. Wah, ada iman sebesar biji zarah. Oleh malaikat Malik diangkatlah, langsung dimandikan di Nahrul Hayat namanya. Sungai kehidupan dan akhirat namanya Nahrul Hayat, khusus untuk mencuci iman-iman manusia yang tertinggal wonten ing neraka. Barang wis dicuci, Malik semua kesemrumpeng dadi alut neraka, barang dicuci teng Nahrul Hayat, balik Malik kados dene sedia kala. Semandan keres untuk manusia baru pantas dilebetaken teng surga. Mau masuk surga dan mampir dhisik neraka. Kinten-kinten jenengan milih sing arep langsungan apa sing mampir dhisik? Langsungan. Langsung mlebu surga. Seniki napa nginjing? Dari milih dina. Wis salat tapi si gawe dosa. Maka rumus wong salat niku kan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat niku kangge ngedurke perbuatan keji, perbuatan mungkar. Wong anggere wis bener salate, wong anggere wis bener sujude, pasti saya akhlake niku pun hak paten seperti itu. Lah wis salat masih seneng gawe dosa, mungkin salatnya kurang disiplin, suka ngapeleki waktu salat. Mungkin sholatnya kurang tumakninah, mungkin sholatnya gak pakai ilmu, mungkin sholatnya kurang khusyuk. Saya akui sholat khusyuk ini luar biasa. Kalau sering kejadian Bu, mangkat ngaji dijajani munggah kasih jebulane munggah kongen. Itu hampir rata-rata setiap pengajian, dan seringnya dari 100% bisa kita 54% lah sing saged jujur. Dan ternyata sholat khusyuk ini luar biasa. Dulu kan Nabi pernah mengatakan sayembara lomba sholat. Lomba sholat itu tuh cepet-cepetan mulai sholat. Lomba sholat itu adalah ngecek kualitas sholatnya para sahabat. Hadiahnya nggak main-main. Hadiahnya adalah sorbannya Kanjeng Nabi. Sahabat semangat, boleh lomba sholat. Semua ikut lomba sholat. Ini satu persatu gugur, satu persatu gagal, dan tidak ada yang juara sama sekali karena gone lomba sholat mau kepikiran hadiah sorban. Itu sekelas sahabat. Baca sholat khusyuk lama. Lah pemerintah mau dalam hatiran kayak mumpuni. Tadi pagi kalau isi pengajian tentang Rembul Kebumen, tadi dulu kalau pengajian tentang Kelurahan Taman Winangun Kebumen kota. Saking Taman Winangun kalau pindah ke Kebumen, injak pagi kalau tentang Purworejo, tadi dulu ke Kebumen, baru Malik kasih ke Kebumen. Satu hari kok cair. Pengajian kiai sing sama sing ngitung amplop panitia. Ya muga-muga tenang besar ibadah. Ini cuma buatan ngajak jenakon ngitung amplop nyong. Lagi menceritakan kalau saya satu hari 3 lokasi pengajian, yang kalau buatan ngatur jadwal, lo dibuatan kebagian waktu sholat. Pernah kalau nego mangkat naus jam 12 pagi dijajari naik. Saya punya prinsip, saya lebih baik menunggu daripada ditunggu. Kadang-kadang nonton terlambat yang jenengan andalan,
dilatan macet, balik bocor ataupun lain sebagainya. Tapi kalau berusaha selalu kasih karena guys senang kalau panitia nih pembicaraan yang dikasih kan panitia ini senang, harus gitu. Masanya pun tenang. Maka kalau pernah makan ngaji tanggal 10 tekan lokasi dan ternyata acara sambutan dawa-dawa pun nampilan santrinya kata luar biasa. Akhirnya kalau munggahi jam 11 siang, modelnya kalau jam 1 nggak kira seperempat. Walaupun nanti ini kalau tetap boleh ceramah rong jam, karena aku kan pun diundang. Kalau ini panitia saking RW 5, undang pula boleh nampungnya lagi setahun. Menolak jadi saudara, aku kan pengertian. Munggahi jam 11 siang, memandang jam 1. Nah ternyata pun ditunggu ke lokasi berikutnya. Buru-buru mampir makan, mampir minum, hanya mampir sholat ke masjid. Pas tadi aku kalau mampir ke kecamatan Butuh Purworejo, ini aku ngambil terkejadian masjid yang saya singgahi. Orang kejadian takmir masjid menanyakan maling kotak amal. Takmir masjidnya teriak-teriak tulung-tulung yang malah malingnya ngedalakan besok. Nyur takmir masjidnya perutnya ditusuk pisau. Sempat dibawa ke rumah sakit tapi buatan ketulungan. Tapi waktu itu para warga dan waktu itu tanpa bisa akibat Kamtibmas langsung menikah maling. Alhamdulillah ketangkep. Lainnya jadi polisi jadi tentara watanya aja gede-gede. Polisi watanya gede. Iya lah, nggak polisi tentara watanya gede lah bisa melayu. Mau bermaling yang maling langsung medan. Malah kecekel. Buatan apa-apa Pak Kapolsek. Pak Kapolsek padahal langsung ditutup. Pak Kapolsek ini kok buatan gemuk cuma mandan lentung sedikit. Wong lemu tandane kathah pahalane. Nek kering kue tandane lagi dosa. Kalau polisinya subur, tapi masyarakatnya makmur Allahumma. Nah, sing kula singgahi sekitar daerah masjid mushola ini kuwi dari sepi Bu. Jam 1 siang kula mampir mau masjidnya pintune lawannya sedaya pun dikunci. Nah, kula posisi pun ditunggu teng lokasi kedua, kula mlayu teng pom bensin teng rest area. Ya kepripun malih fungsi kasine darurat mampir sholat teng mushola pom bensin. Dan pun dilama dan gugup dan sholatnya teng pinggir pintu. Istagfirullah ikram lagi maca suratan khusyuk, ijik-ijik karena gemblung lebih. Dikira orang apa? Itu salah satu resiko sholat di tempat umum begitu Bu. Lah, di dalam gemblong yang melepuh, mungkin muter sepatuku. Mau cincin, mau tunjapa terpilih. Ya Alhamdulillah, sepatunya si Wutu. Mau balik mana ngari musola, harus nanggone sholat. Sholat kok kemutan sepatu. Astagfirullah, pergi ngarane kok butuhnya. Pantes orang bersandalanya, nang kancane kepit bersandalnya si warna hatine. Ya Allah, jangan-jangan siapa pernah sih tak sepatunya udah sikile. Lo istighfar terus tak ulangi mana sholatnya kang awal. Tak berterus lemah dan banter. Wah, aku tuh saya dapat orang-orang khusyuk pada kondisi maca kabirah alhamdulillah lolos. Maca fatihah orang tengokan orang tengokin. Maca suaranya khusyuk, harus sepatu kudu gemblung mana. Dari noruku pas ngomongnya kemudian si mana ya, oh iya. Balik kurang tahun kurung bocung-bocung ya. Ini sekolah rampung-rampung. Terus sholatnya coba begitu. Maka niki sing urung pada bojo, jomblo-jomblo. Nek sholat aja seneng sholat dewekan. Emang sholatnya, emang masjid. Sholat jomblo kok sholat dewekan. Ya Allah, kepikiran jodoh terus sumpah itu menolong. Semua aku di dewek. Ulane kita nek bar sholat niku wiridan dhisik aja langsung kencing minggat dosaripah. Sekarang sholat tuh semenit cepat langsung kencing minggat. Lah sholat musuhnya dia memang cukup, tapi kan orang bisa menghadirkan Allah di dalam hati. Angger sholat sekedar menit niku hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Maka sholat harus pakai ilmu.
Ngibadah nanggung ilmu, lah ngibadah berantakan. Ngibadah nanggung ilmu, ngibadah kubra. Lalu sholat kok nyeci senang gawe dosa. Mungkin sholatnya nggak pakai ilmu, mungkin sholatnya kurang khusyuk, mungkin sholatnya kurang tumanina, mungkin sholatnya kurang disiplin. Senangnya barang waktu sholat, musafir itu nanggalan orang, depo kalian orang, dia unsur halangan orang. Lagi nonton TV ke rumah dan tuh buat lagi nonton patroli. Semoga tanggung kalau nonton suara hati istri. Dan ini nek ngelantur sholat, itu bisa jadi penyakit hati. Sebab nopo, betul belajar disiplin. Mulanya aku nggak ngaji wongi, kampungnya jam 2 subuh moknya. Ini mau temenan. Soalnya apa mana ngaji berduhur. Aku ngaji kok jam 5, ya Allah, ini kula paling wanti-wanti. Soalnya nopo, jenenge wong wadon Pak bali ngaji. Kurang coba ini makake mampir, guys. Ketemu tandane, Sarita bali ngaji apa? Ya, kuritem. Ih, bali ngaji kok sore temen ya, lo kiai doyan ngomong. Ini Sarita mampir di sekali ngomong. Aku ngambil kali kamar mandi, tek sangan juga. Ngobrol kamar mandi sama kita setengah jam dewek. Nanggalan masih ketemu kalau Yusol. Ayo Yusol dikar paling nanti hari baru sari pakai obat nyamuk. Boleh ngajak kan kalau mampir di sekali boleh hitam cek. Kita ngambil ke kamar mandi cek tek sangan juga. Alah. Asal percaya orang mana itu kayak ngomong aja tuh. Biasanya kayak iya nambah lah bentuknya. Ngomong kamar mandi sangat juta aku tangan di dalam bagian itu anak boleh lah bentuknya. Balik ngaji untuk kagak palanya brodoli. Kamu ngaji kurang seberapa. Urung sholat masal. Ngambil nek penyebut Bismillahirrahmanirrahim. Malah kecap cewek Bapak kita karena kita dicewok kita disita kita wiki disita karena kita punya kenapa virus corona. Kenapa berat rame banget punya Indonesia mah dan darurat. Kenapa Cina 1.500 lebih mau mati gara-gara virus corona. Nang Klaten mau mati kentuk tahun. Bagus sulit banyak keberatan oke Pak. Gue rasa jangan khawatir memang. Nek jangan kepikiran buat malah urung virus corona mati disik Pak. Disik TV nih, merasa mikir warna. Yang penting bersih, cuci tangan, jangan jaga kebersihan, sering-sering boleh wudhu, sering-sering boleh gawe antiseptik, kan boleh jaga kebersihan ku simpen mana. Ku rasa dipikir kita disik ben. Ki punya direwangi urus sholat masal boleh ngaji. Ki bocor jual ki turun disiknya direwangi. Anaknya sama mau karo papaten. Anak ane karo papaten. Bapaknya senangnya nganggo tungkat mah. Senangnya anakku tarik biung. Saya makan gini ku bapaknya senangnya nggak tungkak. Berhalus-halus kayak baru. Senangnya nggak tungkak. Warna-warna. Akhirnya ibunya terpaksa mau ikut putarnya ngasih jangan. Kalau sholat asar, ketabrak maghrib, datang repot mau ikut putarnya. Akhirnya gue sholat maghrib malah ketungkul bingung mulai niat sholat sholi fardul maghribi salasa walaraboni. Maka kata Allah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat adalah kewajiban setiap mukmin yang telah ditentukan waktunya. Mula kita kan disiplin menggunakan waktu supaya Allah pun disiplin sama kita. Amin Allahumma. Hidup di dunia sementara, tak akan abadi selamanya. Janganlah kamu berfoya-foya. Ayo sembahyang, mumpung badan kita masih sehat. Mari kita jauhi maksiat. Ayo cepat-cepat kita taubat. Ayo sholat ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyhadu wa ta'ala.
Muhammad. Matur kemarin sangat santri-santri saking Wiwaratomo tambah sholawat tambah mahabbah muka-muka tambah syafaat. Panjang dibantusaken santri kang laras-laras soleh-solehah ilmu ingkang manfaat barokah sedaya cita-cita njladipun ijabah minallahumma amin. Bu rasa kresek kok dari ngendi anu tenang mbek siji jadi ngajene tekan jam 2 sholawat Nabi Muhammad zalimul li nafsi bisa sholat tapi senang kali dosa. Yang kedua al-muqtasid, saya ulang, al-muqtasid bisa sholat orang kali dosa tapi nyepelekan malam soleh, nyepelekan amalan sunnah. Sholat orang kali dosa, orang syirik karena Gusti Allah tapi tak ada hajatan orang gelem kondangan, tak ada sakit orang gelem dilik, kepertumpung orang gelem salam, kepertumpung orang gelem senyum, sampai-sampai anak RTL orang gelem melu, anak acara fatayatan muslimatan Aisyah buatan sakit derek, malah SPS orang gelem melu sama sekali babar kelas, bicara cilacap berang gunung. Caranya apa? Sami berang gunung. Wong anggere seberang gunung biasanya duwe akakul ngene dia. Jadi aku mempan, soalnya aku kadung, orang gelem metu, orang gelem sarung, merasa paling pintar, merasa paling bisa, merasa paling sugih. Jadi namanya orang mempan. Na'udzubillah ini. Senang damel amal soleh, senang damel amal sunnah, karena kita niki derek lan golek syafaatipun Kanjeng Nabi. Namanya golek mahabbah. Beda kalau cintanya suami istri namanya mawaddah. Mawaddah artinya cinta yang tanpa rasa pamrih sampai pengantinannya untuk membeli nanas. Ini malam pertama pengantin ratu kira-kira saya kepengen tuh dan dikimput-kimput namanya itu karena dicap kompromi dan dikimput 5 menit dapati pengantin rajak manis. Itu namanya mawaddah, cinta tanpa rasa pamrih sampai untuk mambunya nanas. Ini tapi beda kalau pengantin lawas, pengantin bodol, apa namanya bodolan pengantin. Anjuran kamar bapaknya kepedut, jadi aku rasanya kepingin jejak. Bapaknya kepentut, kaki ngomong, permangan badan apa. Makin ini mangkat ngaji bareng-bareng. Mbak Putri kesan waktu Mbak Kati ngomong matane kecicilan orang yang hutang biar mulai jadi pengantin anyar aku bareng sewat dan kesan waktu pengantin kaku syok aduh deh si sakit tundingnya kalau si sakit jempolnya sih terus-terus bokong. Namanya mawaddah, cinta tanpa rasa pamrih sampai untuk ngambune nanas. Sabar disit yang mumpuni, insya Allah orang tahun mani itu rasa nanas. Sementara jomblo kutlake boleh puasa. Cintanya suami istri namanya mawaddah, tapi nek cintanya umat dari Kanjeng Nabi namanya mahabbah. Apa? Cinta sih kakian pamrih ngambil baca sholawat sepisan mus ngarap-arap syafaat, ngarap-arap kuih barokah, ngarap-arap kuih tandang, ngarap-arap nyesuk barang kedua Kanjeng Nabi kan suargane Gusti Allahumma amin. Maka wonten tiyang aneh ngaku niku gampang tapi sing angel ki diakui. Saya ulang, ngaku niku gampang tapi sing susah diakui. Contoh, kula mumpuni ngaku dados putrane Pak Sekcam, kula ngaku. Tapi pertanyaannya, apakah Pak Sekcam mengakui mumpuni putrane Pak Sekcam? Mana Pak Sekcamnya? Rasa milikku campur. Lu bayarin orang. Tapi melurunan. Kelalen. Jadi kini judulnya kiai urunan. Tapi lomas redok temen. Pak Sekcam mboten mangsuli karena Pak Sekcam bingung kali kapan aku dianak ciri-ciri munturin rongos. Jadi ya, nyongnya orang merongos-merongos banget bu. Malahnya nasi ngomong bocah-bocah lagi mumpuni jane kue lagi tapi lagi mingkem. Karena pas rohim itulah sepunya kan pamitan membarek paling aksi Asia. Kalau pamitan kalau bupati ngomong
Pak Bupati kalau nyuwun izin harus tuh siada pada mangkat lomba tingkat Asia yang anak mumpuni Ramu 14 kuis didukung masyarakat Banyumasan bisa juara siji mereka SMS nomor lorone dari tingkat Asia makili Indonesia orang mau makili Cilacap kan karena dia mau iskancah Asia ke ngapura kalau dia mumpuni bisa nggak kayak untung dipakai keliling Bupati untuk nekro kan di apa kecilnya? Di PH. Iya, supaya dibendrak. Dino siru Pak Bupati sana ngimpun kata dokter-dokter namanya supaya untuk nekro dibronjong. Namanya rapi lagi tranis sebagai gue tapi sinarane itu malah dokter tulang barang. Jadi kan juga tulang bu. Apa mana kepala kan masih ada saraf. Tapi tak pikir-pikir lah harus diganti lah nyatane jadi siapa kalau masyarakat untuk bisa sama anu mereka masuk jadi pasal orang tertawa itu tak jangan kayak berat dengil-dengil orang apa nyatane jangan kayak orang ngantuk ketungkul misalnya dengil-dengil Paslon 14 klo pada makili sing tingkat nasional kosong kali kayak pulau kita sih mondok kan Darussalam tapi mondoknya mondok ngalong kan Darussalam apa kali sofa tentu palu bego kosong kali bah kalau pada naik makan Indonesia yang anak mumpuni ternyata pakai hari ini pun mumpuni nyampakan ijazah selembar kertas HVS ya Allah lo seneng sangat deh pakai nanti koran apa santri tak boleh ijazah ini sedurungnya kau ngamal ijazah kan nom aja ngasih ijazah kan kiai sedurungnya nom sampai dikelalena tetap jamal nggak walaupun ada ijazah karo kowe terus kiai pulau agak hari main panjenengan walaupun ibaratnya berapa kepala binas guru pinter-pinter tapi karena aku istiqomah dari dulu barangkali ini pula Allah ngangkat derajat panjenengan saking tungan-tungan simpun istiqomah tambah kata ijazah tambah kata amalan muka-muka kata kita goreng lakoni amal sunnah muka-muka dadosaken barokah Allahumma amin mulane untuk kalau merawat dengan kira bagus banget tak ngobrol kayak berapa-apa nah jalannya berayu nanti nyimpen berapa-apa lah akhirnya kaki mengaku ranjung tapi sekarang aku nanti dia dicintai kon mengar selalu ada Nabi Muhammad golek amal sunnah itu saking gampil dan ini rojan monggolah mumpung diparing kesempatan jangan sampai disia-siakan sing dereng puasa nyempetaken lah sedina telung dina nglakoni puasa sunnah rojan tapi punya rutan puasa Ramadan apa dereng ada si dereng ya Allah tergani yusaripun soalnya tak ulama sih berpendapat seperti ini pertama konten ulama sih mendekatkan nek burung ngarutan puasa Ramadan kok ngelakoni puasa sunnah jadi puasa sunnah buatan dikapi alias buatan sah ini ulama yang pertama mengatakan seperti itu tapi ada ulama yang nambahi mendekatkan kalau goreng nyarutan puasa Ramadan dibarengaken kalau puasa sunnah maka sah ngelakoni puasa sunnah tapi jangan kualiknya teh ada sampai ya Allah nang dinaki nyarut dinaki kula puasa rojak karo nyarutan puasa Ramadan salah sunnah niku boten saged nggih wajib maka jangan sampai salahnya contoh kados niki ya Allah dinten niki kula nyarutan puasa Ramadan tapi apa sih tak bulan rojak ya muga-muga kalau gue nyarutan puasa Ramadan ya kapalingan barokah ya puasa sunnah rojak amin Allahumma amin kenal apapun pada kasih prinsip boleh ngelakoni nyarutan puasa Ramadan kecuali puasa sunnah Syawal pamane Ramadan konten sing bolong jangan terus Syawal ngelakoni puasa sunnah dinten dari nyarutan puasa Ramadan boten apa-apa karena memang itu sangat darurat waktale maka itulah pentingnya ngaji kali Pak Kiai ngaji kali punyai dan boten salah paham dan terlalu mantap melakukannya maksudnya saking gampangnya bermulan kanjeng Nabi kasih perisai nek kepingin keluarkannya tema yang tentrem keluarkannya barokah rezekinya lancar setiap bulan walaupun bukan bulan Zulqa'dah bulan Zulhijjah bukan bulan Rajab bukan bulan Muharram setiap bulan nglakoni puasa telung dina
orang utang orang apa tapi diusahakan berbulan itu disisihkan telung dina kepada lakoni puasa apa terserah puasa lakoni del, lakoni anak, lakoni bojo bahkan seorang ibu niku kudu memberikan protein gizi sama anak bukan hanya makanan bersolat apa menit bersolat ibu minimal hadiah Fatihah ping 11 khusus liputan jenengan ya kalau niku luar biasa itu minimal 11 Fatihah khusus liputan Pancasila dipercaya kepenak akibat ngaji ya kapan ramai lu karena apa konten lakukan amal soleh amal sunnah saking tiang sebut apa manis suatu hajat suatu hajat suatu tidur dari dia mulai ya Allah ismakoni syariat amal sunnah yang dilakoni orang gawe dosa moga-moga dari golongan nomor 3 namanya sabiqun bil khairat saya ulang sabiqun bil khairat ya syariatnya dilakoni hakikatnya ketinggalan senang gawe amal soleh amal sunnah orang lakoni dosa boten melakukan perbuatan keji dan mungkar tapi kudu hati-hati siap ujiannya berat salah satunya adalah penyakit sombong yang menyerang dia bisa sholat ngebungakan sholatnya dia bisa puasa ngebungakan puasanya dia bisa sodako ngebungakan sodako dia bisa nganggur jilbab warna jilbaban sengit jangan seperti itu kita yang udah pakai jilbab moga-moga dipaling istiqomah lihat orang gak jilbaban justru dirangkul tapi Pak Sekta merosah melu rangkul yang rangkul dari itu saja ya walaupun jangan ayu nek nganggo jilbab mesti kaya ke nganggo jilbab modelannya ira usah bayar iso mesti pindah bayar apa-apa kira-kira nih dari golongan pertama kedua dan ketiga ada orang yang sholat tapi masih bikin dosa ada orang yang udah sholat orang kali dosa tapi nyepelekan amal soleh ada orang yang Islamnya betul-betul sempurna kira-kira kita nomor pertama kedua nomor ketiga kedua nomor pertama dijawab aja mandanangnya ya Bu ya soalnya nopo kenapa kok jawabnya wangil dalam kita edek orang bisa nilai ibadah ini kok buatan sakit dinilai oleh kita sendiri yang nilai Gusti Allah anak wong tatoan lakoni sholat nah secara fakih orang sah kudune tapi sholat itu ditampi buatan ini kok haknya Allah tuh maka kita yang tidak tatoan aja sampai tatoan saya tatoan bener luar biasa Bu tetangga saya adalah mantan bajingan tengih terus bajingan ketambahan tengih pun lawas banget boleh jadi bajingan sampai expired kada luasa guys saking lawasnya boleh jadi bajingan tengih tapi ternyata hidayah namun kagungan Gusti Allah dari Kabupaten Asuha saya berani ngucap dari Kabupaten Asuha karena dia berusaha menghilangkan gambar tatoknya karena kepingin banget sholat kan di laser nih begini ngilangkan ternyata di laser malah berudul dagingnya ngoreng sampai ngoreng laman kanan laman kiri barang korengnya garing ternyata jebule tesultan ikut bekasnya tato susah sangat ikut tato ikut dihilangkan walaupun yang di laser sampai-sampai yang bagi tetap semangat tidak urus orang mau ngomong apa yang bagi tetap belajar sholat bahkan dinten-dinten sholatin waktu belajar sholat cinta mana dan ketika di punduknya wane waktu lagi sujud sholat subuh berjamaah sempat iri kalau bajingan iri kalau bajingan sih kalau iri kuatik teman posisinya di punduk lawannya waktu karena ibadah kita yang kadang sudah berusaha baik dilalah anak keplesetan dan ternyata Allah akan mencabut nyawa kita disesuaikan dengan amal kebiasaannya sehingga seni ibadah di punduknya kalau ibadah sehingga seni makan sholat di punduknya kalau makan sholat sehingga seni zikir di punduknya kalau zikir sehingga sementara harus Quran di punduknya kalau maca Quran sehingga seni ceramah matinya kalau ya siapik sih kan emang lu bojo nggak bisa nawar Pak
Faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Amun istaqati di masa ajali manusia gak bisa diundur, gak bisa dijodoh senajan sesaat. Kita dianjurkan selalu berbuat baik supaya Allah nyabut nyawa kita pun dalam keadaan sing baik. Allahumma amin. Ngaji sukses bukan dari banyaknya yang hadir, ngaji sukses bukan dari lucu ramenya sampun bicara boleh sama, bukan, tapi ngaji sukses terlihat setelah pengajian. Adakah akhlak kita lebih baik dari sebelumnya? Apa akhlak kita masih sama dengan kemarin? Masa berngaji aku masih seperti yang namanya rugi, guys. Masa masih jatuh di lubang yang sama? Harusnya kita jadi orang beruntung, aja jadi orang celaka. Masa kehidupan sekarang malah lebih buruk dari yang kemarin? Kita dianjurkan jadi orang beruntung, sekarang lebih baik dari yang kemarin, yang akan datang jauh lebih baik dari sekarang. Allahumma amin. RW 5 luar biasa, tepuk tangan dulu dong buat mangan seliting yang goreng buku kom silver kuning bawang sepuas kompas. Mulai salaman dalam mungkin kenceng banget nih, seremuk mulai kantor pulau naik salaman kali ibu-ibunya bu naik sebelah pulau kan ke sinom kok diambung tangan nih, biasanya tertarik banget orang ini loh gue kalau sepupu malah ngambung tangan sinom malah kok tangannya jadi cerutak. Gue tarik lah, akhirnya kabarnya jadi wah mumpulnya belum salaman gara-gara virus corona. Nggak seperti itu. Saya hanya berpikir bahwa bukan virus corona nggak sampai wonten mriki. Maka kita boleh waspada. Takut berlebihan jangan, boleh waspada. Maka Kanjeng Nabi pun mengatakan sehat kaka oblah sakolik. Gunakanlah masa sehat sebelum datang masa sakit. Berarti kan kita pun waspada, jaga kesehatan, banyak-banyak cuci tangan. Yang penting cuci tangan, makanya kalau saking pengawasan di dalam cuci tangan, badai sare ya tetap cuci tangan bersih-bersih, badai darah pun ya cuci tangan, kata-kata dari wudhu, apa jaga wudhu nih ya Allah. Bapak ibu loh, karena jaga wudhu, maka tenang kita saya mencorong, jeblan mau anak baterainya. Soalnya bapak tengah tuh kamu berbelut. Jadi kan batu karena baterainya, mencorong pada mau pakai wudhu ya, mau jaga wudhu juga batunya mencorong. Jeblan baterainya, jaga kebersihan wudhu. Apa maling jangan wudhu menikah itu kebentut wudhu maning. Tapi berwong waktu pancenang ngelanggar kon jaga wudhu atau maling masih punya kewajiban ngatain wong lanang. Terus saking bermenikah sing penting jaga kebersihan, kurang menjaga lingkungan. Ketika adil sama lingkungan, Allah pun adil sama kita. Allahumma amin. Kalau memang kakek Pak Sekcan Prabu niku, Pak Camat pun menghimbau saya supaya setiap pengajian yang nyampaikan pun jaga kewaspadaan sebab Indonesia ada sekian orang. Kalau ada tiba-tiba banget pulau, kalau mau ketemu kira-kira diserang ngomong. Tidak kesalahan orang mana kita kok pikir mana tapi tak pikir malah ya Allah. Kalau bikin hati-hati salaman kalau ibu kakek mau jaga tali silaturahmi kita. Sing kalau pikir adalah mugi-mugi virus corona tidak sampai wonten lagi. Mugi-mugi Indonesia dijauhkan dari segala malapetaka, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari segala musibah dan bencana. Kita semati pun tetap akan Islami, kita tetap akan imani, kita dari ihsani, kita sehat panjang yuswa, usutama fatikah barokah, zuriat soleh mansolihah. Paling kita diberikan istiqomah, Tuhan kasih sakinah mawaddah warahmah, kekasan kesan sakit husnul khatimah. Amin Allahumma. Kan 1 menit paling ibu ya.